Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Wih, lama juga nggak ngevlog pagi-pagi San Mori. Dan kali ini biasa kalau San Mori gini pasti ngevlognya ngebacot. Kita bicara-bicara tentang fenomena yang terjadi belakangan ini di dunia permotoran. Dan kali ini aku bawa Shirley. Eh, Mungkin kalian lagi tahu di Jateng lagi ada program Jateng Zero Brong, itu dari Polda Jateng gitu kan. Dan kali ini memang Shirley juga pakai knalpot standar sih. Aduh, lecet kenapa nih? Oh, nggak ding, kotor. Shirley pakai knalpot standar dan looksnya kayak gini. Ketika Shirley pakai knalpot standar, padet, gede, karena knalpot CBR juga memang bagus sih bentuknya sih sebenarnya sih. Dan pertama kali kemarin pakai knalpot CBR juga aneh rasanya pakai knalpot standar lagi. Tapi ya udahlah, kita taat aturan lah ya. Dan kita langsung aja ya sambil jalan lah kali ya. Mungkin eh, aku kasih dulu clue-nya buat hari ini. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang mana ya? Ini pasal 285 ayat 1 ULAJ. Terus itu tentang persyaratan kelayakan jalan kendaraan bermotor. Lalu kita ada apa? Pasal 106 ayat 3, junto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3 pidananya tentang hukumannya. Terus itu ntar juga ada pasal 48 ayat 3 huruf B terkait kebisingan suara. Jadi hari ini mungkin kita bahas soal-soal itu dari perspektif kita sebagai anak motor. Mungkin gitu kali ya. Mungkin kita langsung aja yuk. Terus sebenarnya udah agak kesiangan sih. Jadi hari ini nggak ada mori anak-anak. Jadi cuman ya pada jalan sendiri-sendiri karena keadaan juga memang lagi nggak kondusif karena adanya Jateng Zero Brong itu. Jadi minggu lalu di Tikum Indomaret Point, bentar deh nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita sambil jalan. Rasanya aneh gitu ya. Cuman aku kalau pakai knalpot standar gini sebetulnya sih aku kemarin pakai knalpot racing itu juga nggak berisik-berisik amat. Kenapanya nggak berisik? Justru malah emang kan aku emang nggak terlalu suka karakter knalpot berisik ya. Jadi aku pakai knalpot yang long, panjang, big volume long. Jadi suaranya adem banget. Cuman ya karena situasi yang tidak memungkinkan untuk pakai, ya kalau kata yang lagi viral sekarang, alami lagi rendeng maseh gitu ya. Jadi aku kembali ke knalpot standar, cari aman. Kata Honda cari aman gitu. Kita ambil jalan ke IP. Kita ke IP dan jadi minggu lalu di IP itu ada razia besar-besaran dan ketangkep puluhan motor. Lihat di berita sih ada sekitar 50 motor. Cuman aku nggak kena karena kebetulan aku minggu kemarin bangunnya kesiangan. Ya syukur deh bangunnya kesiangan. Dan lagi pula juga minggu kemarin aku nggak San Mori di Semarang. Aku minggu kemarin ke Copenhagen. Wis, keren juga ya Copenhagen. Jadi minggu lalu ada razia besar-besaran tentang razia knalpot brong ini. Kenapa? Atau knalpot racing. Di Jateng kita nyebutnya knalpot brong gitu kan ya. Jadi menanggapi soal pasal yang dibawa oleh polisi ini untuk menangkap anak-anak yang pakai knalpot racing itu gimana ya? Oh, ini dulu deh. Jadi kemarin itu setelah ketangkep, banyak banget, serius, banyak banget ketangkep. Itu dari yang knalpot branded sampai knalpot murah ketangkep semua. Itu jadi mereka terus yang ketangkep itu dibawa ke Patwal Simpang 5, pos Patwal Simpang 5 untuk dilakukan tindakan. Jadi kemarin mereka tuh nggak ditilang, cuman mereka disuruh mengganti knalpotnya di sana di tempat, dan knalpot racingnya disita sama pihak kepolisian. Ya gimana ya? Aku juga kurang setuju sih kalau disita sih. Harusnya diberi arahan sih. Jadi knalpot racing itu ya racing sesuai kegunaannya, racing gitu. Ya itu nggak apa-apa gitu. Nah, menanggapi soal undang-undang yang dipakai, pasal yang dipakai sama kepolisian, yaitu satu,
Jadi syarat kelayakan kendaraan yang salah satunya terdapat knalpot gitu kan ya. Itu bagiku pasal itu kurang lengkap. Maksudnya gini, ada dua pasal utama yang poin utama yang ditekankan sama kepolisian untuk menindak orang-orang yang pakai knalpot tidak standar. Satu, pemakaian knalpot yang di luar standar, dan dua, pemakaian knalpot yang bising. Nah, dua pasal ini menurutku juga agak aneh sih. Maksudnya anehnya begini, standar yang dipakai sama kepolisian itu apa gitu loh. Kalau yang dipakai pasal yang pertama tadi 285 atau 26 itu tadi, aku nggak terlalu apa, aku bukan arah hukum sih. Itu kalau bilang standar, oke, kalau yang dipakai pasal itu berarti harus standar. Lalu kalau yang dipakai pasal yang kedua, yang tentang kebisingan suara, itu juga aneh juga. Maksudnya karena penindakan di jalan, maksudnya penindakan di lapangan, itu polisi nggak peduli itu knalpot berisik atau enggak, itu ditilang gitu loh, nggak peduli gitu. Dia nggak peduli knalpotnya berisik atau enggak, selama knalpotnya ini, aku bicara yang di di area Semarang ya, karena kemarin aku dapat info beda area beda penindakannya gitu loh. Jadi nggak peduli knalpotnya berisik atau enggak, itu tetap ditindak gitu loh, tetap disita knalpotnya, ditilang lah, inilah itulah. Dan yang nyebelinya adalah yaitu tadi pelaksanaan di lapangannya, pelaksanaan penindakan di lapangan itu ada yang polisi teredukasi. Aku bilangnya polisi teredukasi. Aduh, berisik itu. Nah, kalau kayak gitu aku kurang setuju, karena itu berisik. Itu race only sebenarnya, dari pabrik juga udah ada speknya bahwa itu race only, racing use gitu. Jadi polisi di lapangan itu ada yang polisi yang paham tentang aturannya, ada yang pokoknya nggak standar ya harus ganti gitu loh. Jadi rancu aturannya, sebenarnya pasal karet sih bisa dibilang ya, bagiku lah. Kalau kalian berpendapat lain silakan, tapi bagiku itu pasal karet jadinya untuk menindak itu. Jadi polisi itu bisa apa ya, kadang gini sih, bikin orang berpikir bahwa polisinya cari-cari nih, kan knalpotku street legal gitu. Jadi banyak orang yang mengganti knalpotnya, tapi dia tuh nggak butuh suara kenceng karena dia pakai DB killer gitu kan. Dia tuh cuman pengen tampilannya aja gitu, dan dia tuh pakai DB killer, biarin lewat dulu deh yang proliner berisik. Nah, dia tuh pakai knalpot buat ini looksnya doang ya. Jadi bagiku penindakannya jadinya kurang tepat, karena kemarin dari yang tertangkap yang itu di mana, di IP yang minggu lalu itu ada, aku lihat dia tuh pakai knalpot R9 Alpha kalau nggak salah ya, R9 Alpha. Terus dia itu udah pakai DB killer tapi masih kena sama polisinya. Jadi kan merasa aneh gitu loh, dia udah sesuai aturan yang tidak melanggar ini apa namanya, tidak melanggar batas kebisingan. Nah itu, tapi masih ditilang juga gitu, dikasih penindakan juga. Jadinya bingung kan, aturan mana yang harus kita pegang. Terus ada kasus lucu lagi, temenku pakai SBR 2,5 RR gitu kayak ini, kenapa nya pakai standar tapi tiba-tiba diberhentiin polisi, ditilang, alasannya kenapa nggak standar. Oh ini nggak standar gitu. Terus itu urusannya gimana, kan ini kenapa standar gitu. Terus polisi temanku kan kayak, lupa ini kan standar. Oh nggak bisa, ini nggak standar loh. Terus yang dipakai yang mana, ini kan standar dari pabriknya loh gitu. Jadi kayak banyak polisi yang asal tilang dengan gerakan ini, adanya dengan gerakan Jateng Zero Brong. Ya bagus, tujuannya Jateng Zero Brong itu bagus, cuman penindakan di lapangannya itu jadi aneh. Terus anehnya tuh bahkan kita
nongkrong di warung gitu ya. Polisi lewat, kalau dia lihat itu bisa ya terserah dia. Bos lihat bisa langsung ditilang. Kita pada di warung, bisa aja kita di depan rumah. Karena ada cerita dia motornya Ninja 2,5. Dia itu lagi makan di dekat rumah dia, di depan gang dia gitu kan. Motor itu memang motor jarang dipakai, motor buat respect lah istilahnya. Emang motor itu cuman buat balap lah, itu dia niatnya cuman buat manasin mesin doang ya, manasin lah motor lama nggak dipakai gitu kan, nggak ada balap. Dia pakai ke depan gang buat beli makan. Itu dia keluar dari warung. Wow, ada kuda. Dia keluar dari warung, motornya udah ditungguin sama polisi, diangkut habis itu motornya. Gila nggak tuh? Jadi kayak yang sebelumnya polisi itu udah menindak pelanggar-pelanggar itu, lalu setelah adanya gerakan Jateng Zero Brong itu langsung seakan, maksudnya ya gimana ya, kita nggak bisa menafik banyak oknum polisi yang dalam tanda kutip suka cari-cari. Ya aku nggak bilang semua polisi begitu, tapi banyak yang seperti itu. Itu seakan langsung kayak mendapat lampu hijau untuk melakukan tindakan sesuka dia gitu. Asal tilang, asal angkut. Ya, tapi balik lagi kita juga nggak bisa berkilah apapun, karena dia pasti ujung-ujungnya juga kamu melanggar gitu. Kalau kita argumen apapun ujung-ujungnya ya tahu sendiri lah, paling juga apa, melawan petugas paling gitu doang. Jadi kita berargumen apapun beda cerita. ini beda cerita kalau lu naiknya Ducati Street Fighter yang V4 itu ya, mau napot standar berisik sekalipun, asal napotnya memang standar, ngajuin banding katanya bisa. Tapi beda kalau orang kecil kayak kita, beda bos, beda. Itu apalagi itu viral kan, beda kalau itu. Jadi kalau saran dariku dan menurutku itu ya penindakan knalpot racing silahkan, tapi tolonglah kayak di Thailand atau di negara-negara lain itu aku melihat dia penindakannya gini, knalpot diganti boleh silahkan, yang penting ada knalpotnya ya kan, sesuai kelengkapan kendaraan itu ada knalpotnya. Kecuali nggak ada knalpotnya, knalpot ada. Tapi ketika razia, motor ini diarahkan ke sebuah area khusus yang sudah disiapkan oleh petugas. Di situ ada alat untuk mengukur. Di situ ada alat desibel untuk mengukur desibel dari kendaraan tersebut. Ketika memang lolos, ya sudah lolos, silahkan jalan lagi. Tapi kalau memang melanggar, ya sudah melakukan tilangan gitu loh. Masalahnya banyak polisi yang asal-asalan gitu menindakannya. Jadi aku juga nggak masalah sih sebenarnya dengan adanya Jateng Zero Brong. Toh ya aku juga ikut-ikut aja aturan gitu loh. Memang juga aku pakai knalpot racing juga buat pakai di sirkuit gitu loh. Terus ya pokoknya harus inilah, lengkap lah kalau memang mau penindakan gitu loh. Bukan knalpot standar langsung tilang angkut gitu. Ya percuma dong kalau gitu. Jadi kayak hukumnya juga nggak jelas gitu. Ujung-ujungnya juga kita kalau mau ngeyel apapun juga ujungnya paling gitu tadi, melawan petugas. Ironis sih gitu. Jadi mungkin pikiranku gitu sih. Jadi lebih baik kita, petugas itu kita bakal ngikut peraturan tersebut gitu loh. Mungkin kita bakal ngikut peraturan tersebut. Jadi knalpot itu kan, knalpot produsen knalpot racing itu sorry ketutupan. Produsen knalpot racing itu kan ada yang dia bahkan bikin memang untuk kebutuhan balap. Ada, itu pasti berisik kebutuhan balap kan. Ada yang dia bikin memang untuk looks aja, jadi street legal. Banyak yang produsen seperti itu. Ngomong-ngomong street legal, jadi di minggu kemarin juga ada seorang temanku, dia di Salatiga, jalan di Salatiga. Dia jalan lewat Salatiga karena razia, motornya Ninja 2,5, pakai knalpot Akrapovic yang panjang. Yang panjang kan udah pasti adem kan ya. Itu dia masih pakai DB Killer.
ya di lapangan, di lokasi razia dia tetap kena ketangkep gitu kan. Terus motor dia dibawa ke Polres. Sampai Polres kan dia ikut ke Polres tuh. Sampai Polres dia ini, Pak, ini kenapa ini tidak melanggar, ini street legal. Lalu polisinya melakukan pengecekan dan memang benar dia tidak melanggar, desibelnya masih di bawah standar gitu loh, di bawah batas maksimal. Jadi habis itu dilepas, ya udah tidak ada terjadi apa-apa. Jadi harusnya seperti itu loh lah. Maksudnya kenapa tidak merata di seluruh Jateng polisinya seperti itu gitu loh. Jadi itu yang kami keluhkan, Pak. Jadi kita pakai knalpot racing itu boleh aja ditindak, menurutku. Ini bukan kita, menurutku sih, kalau orang lain nggak tahu ya. Kita pakai knalpot racing boleh, tapi harus yang street legal. Nah kayak WRX, terus beberapa brand itu dia memang menciptakan knalpot yang memang street legal gitu loh. Memang dia untuk menaikkan performa, nggak banyak, meskipun ya knalpot banyak juga sih, berapa persen gitu, menaikkan performa, tapi suaranya nggak berisik gitu. Jadi gitu loh. Tapi ketika kamu polisi menemukan di jalan raya pakai knalpot yang melebihi batas desibel, lalu menggunakan apa itu respect, ya udah tilang aja gitu, terserah. Nah terus ini kita ke Indomaret Point, dan tadi waktu mau berangkat ada info polisinya datang lagi. Terus kita lihat suasananya, mungkin sekitar ini belum ada jam 8, mungkin sekitar kurang dari setengah jam lalu itu ada polisi datang. Lalu jadi kita lihat kondisinya seperti apa Indomaret Point sekarang. Jadi kata anak-anak sih, Indomaret Point jadi aneh, sepi karena ini ada yang nggak Sunmori ya, tetap ada yang Sunmori ya, teman pada pakai knalpot standar. Jadi pada ada yang bilang aneh nih, Indomaret Point kok sepi. Oh tapi itu masih ada sih. Tadi katanya sih udah ada sekitar jam setengah 8 tadi ada polisi sih. Jadi ya, oh itu masih lumayan ramai kok. Aman-aman aja sih bagiku. Parkir dulu deh. Polisi ngap. Apa itu? Tadi katanya ada polisi. Tadi Hah? udah pulang lagi. Oh, udah cabut lagi. Kok polisi ini takut tuh? Langsung motor gitu, bro, kabeh. Oh. Tadi kan si Jabran bilang apa? Indomaret Point aneh, sepi. Jalan-jalan satu sepi toh. Hah? Ya, mau 10 menit, 20 menitan ini. Oh, iya. Loh, kan anak-anak di Siranda. Aku setengah itu nih Siranda. Lah aku tekan kene iki pas Jabran ngepost foto. Oke. Aku paling nyusul ke Siranda sih. Ngapain juga nih gini. Golek-golek foto. Oh, yes. Oh ya, IG-mu apa? Iki apa nih? IG-mu apa? IG apa? YP Shoot. Yatim piatu. Lo aku tanya. Apa cok? Apa cok? Piatu kan teman kita. Weh, dah ikut. Pagi-pagi udah gelap. Ya wis lah. Sepi coy. Ya wis lah, aku tak ke Siranda wis. Iya banyak. Itu bahkan dia nggak pakai silincer. Nggak pakai silincer, tapi pakai apa? Katalis. Mantep sih, tapi emang R25 kalau pakai katalis nggak ada suaranya sih. Ya wes lah, aku tak ke Siranda aja deh. Mungkin nanti kita tanya-tanya teman-teman yang di Siranda, pendapat mereka menurut gerakan ini gimana ya kali ya. Duluan ya. Sejujurnya
Oh iya, tadi dari YP Shoot tadi itu. Mungkin bisa di-follow teman-teman YP Shoot. Sejujurnya sih aku kalau pakai knalpot racing gini, knalpot racing. Pakai knalpot standar gini tuh malah justru kalau buka gas malah kayak tangannya nggak disekolahin sih. Karena sejujurnya aku suka juga suara standarnya dari RR. Suara standarnya dari RR itu apa ya, kayak kalian pernah ini gak sih, apa, motor-motor 2 silinder yang big bike tapi dia ketika digeber di RPM tinggi gitu, kayak wah gitu, gimana ya jelasinnya? Karena suara dari Ninja sama RR itu beda. R25 apalagi lebih silent sih itu motornya pakai knalpot standar. RR tuh kayak ada kasar-kasarnya gitu, suaranya kayak apa ya, nggak bisa, ya garing gitulah istilahnya, suaranya garing gitu. Jadi aku juga seneng sih, makanya suka tangannya nggak disekolahin gitu kalau coba dengerin ya. Ini kita main di RPM 2000, apa, main di gigi 2, main di RPM tinggi. Nah, itu yang aku maksud. Jadi justru kalau aku memakai knalpot standar itu malah lebih kalem sih, karena aku menikmati suara 2 silindernya yang kalau di RPM bawah kan gitu kan ya. Itu aku malah lebih santai sih kalau pakai knalpot standar, serius. Nggak gimmick sih ini, beneran. Nah, tadi di IP Indomaret Point itu tadi agak sepi ya FG-nya ya, karena mereka juga mungkin menghindari situ juga, mereka cari spot lain. Ini anak FG juga sih. BS itu blank shoot apa bong shoot ya tadi ya. Pokoknya tadi ada anak itu FG juga. Biasanya mereka di ini Indomaret Point, apa, di sini tikungan William Beat tuh kan, banyak kan mereka di sini. Tuh kan. Jadi kalau kita ketemu FG kayak gitu, ngapain sih kalian ugal-ugalan? Sering banget sih dikeluhin teman-teman FG di Tawangmangu itu, banyak yang ugal-ugalan jatuh. Kenapa nggak kalian santai aja sih kayak gitu? Jadi santai aja, sapa mereka. Dan jangan lupa kalau nanti mereka udah upload, oh ya, mereka jangan dikejar-kejar. Kalau soal upload, kalian jangan merasa udah difoto, kalian terus jangan apa namanya, nanyain, Mas tadi ada fotoku nggak Mas? Mas aku yang naik ini ada, tadi ada ini. Nggak usah, jangan, itu nggak sopan. Toh ya kalian difoto gratis, ini nggak dimintain bayaran sama mereka, katanya kalian foto shoot sama mereka. Jadi jangan, ketika kalian mereka udah upload, kalian nemu foto kalian di situ, jangan lupa follow dan tag mereka gitu loh, sebagai ya menghargai apresiasi karya mereka gitu loh. Oke? Tetap santai aja, nikmati San Mori. Ngapain jadi San Mori? Kalau mau San Mori di sirkuit, beraninya di jalan doang, di sirkuit kicep apa? Banyak tuh yang kayak gitu-gitu, serius, banyak tuh yang gitu-gitu di jalan. Wih, aku aja sampai, wih, kok ada ya orang yang berani ugal kayak gitu di jalan ya, corneringan lah, apalah gitu, kebut-kebutan di jalan gitu. Giliran di sirkuit, aku ngeliat braking dikit, mepet dikit, ya dia kicep dia, ya. Aduh. Oh iya, namanya jalan ini, jalan apa ya, Gajah Mungkur, daerah Gajah Mungkur, aku lupa nama jalannya. Tapi pemandangannya bagus sih, Semarang bawah kelihatan semua. Mungkin kelihatan nggak sih di kamera? Bagus banget sih, apalagi kalau malam. Cuman saya nggak ada tempat berhenti di sini, jalannya sempit. Nggak ada tempat berhenti. Kalau ada tempat berhenti, aku pasti berhenti sih. Cuman nanjaknya lumayan curam sih di sini. Jadi hati-hati aja kalau lewat sini. Wih, telat dia, sadar di klakson baliknya lewat. Tadi apa ya? Itu Sugoi bukan sih?
Yang pasti keluarga Z series sih itu tadi. Nah, kita OTW ke ini sih Siranda, dan kita udah mau sampai daerah Siranda, nyusulin anak-anak, ada Mafuzi dari Matsut dan lain-lain. Dan kita cari foto dulu kali ya, karena Siranda ada 2 spot, Siranda bawah dan Siranda atas. Tadi sih Matsut bilang di Siranda bawah sih dia. Wih, ramai banget, cok. Ramai banget, jir. Siranda bawah ramai banget, buset. Siranda atas malah lumayan sepi sih, Siranda atas. Mungkin beli minum dulu kali ya, haus. Kita udah beli minum, nggak disponsor, beli sendiri. Apaan? Kita udah beli minum, kita nyamperin anak-anak tadi di bawah. Tadi udah ada yang, wah sini. Jadi kita ke sana nyamperin mereka. Ya segera membaik lah. Permotoran di Semarang kembali membaik lagi. Jakarta udah mulai ramai, Semarang udah mulai ramai. Ada ini. Ya begitulah. Oh, yang tadi iya bener, Sugumi itu tadi. Ada. Kita pelan-pelan aja. Kita slow aja, sayang. Kasih slow. Wow. Hello vlog, welcome to my guys. Keluar dari goa. Caveman. Udah mungkin mungkin ini dulu ya. Nanti lanjut mungkin kita tanya-tanya ke beberapa orang. Apa? Weh, pemotong rumput. Salah, maksudnya suket sut. Siapa ya? Oi, Mamang Kari. Minta pendapatnya Mas tentang Jateng Zero Brong. Ngantuk. Ngantuk anjir. Satu kata buat Jateng Zero Brong. STT can be fun. Oke. Mentang-mentang dia standar. Mentang-mentang standar anjir. Boleh. Cari lagi. Oh, itu ada Matsud. Kita ke Matsud. Satu kata, ora satu kata. Kata-kata buat Jateng Zero Brong. Selamat dikosek. Selamat dikosek. Oke. Jadi gitu. Ya, takut ya, Mas. Ya. Alah. Makanya standar can be fun. Ada Revo di rumah. Kan lapor standar gak dijual. Oke, boleh kenapa standar gak dijual, yang penting. Oke. Gak apa-apa pakai bro, yang penting standarnya disimpan ya masih. Jangan dijual masih. Oke, jadi gitu tanggapannya mereka buat Jateng Zero Brong. Oke, thank you ya udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk channel ini dan selanjutnya video-video yang lainnya. Oke, bye-bye.